Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-24 bagian A. Amsal 17 ayatnya yang ke-24 bagian A, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Saya memberikan satu tema renungan pada pagi hari ini, sejauh mata memandang. Krisis dan kesulitan yang terjadi di hari-hari ini tentu saja menguras pikiran kita Bapak Ibu. Untuk berpikir bagaimana kita bisa melewatinya, bagaimana kita harus menyikapinya. Berpikir apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Dan berbicara tentang kesulitan dan berbicara tentang pandangan ini, bagaimana kita memandang masalah atau kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan. Arti dari pandangan adalah pola pikir atau pikiran seseorang terhadap sesuatu. Apa yang kita lihat dari peristiwa pergumulan yang sedang kita hadapi dan bagaimana cara kita memandang kesulitan dan masalah itu yang sedang kita hadapi dan bagaimana kita meresponinya. Karena bagaimana cara kita berpikir terhadap sesuatu itu sangat berpengaruh kepada tindakan kita, sikap kita, dan perilaku kita. Dan kita pada pagi hari ini akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Hana. Kita akan membuka di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai di ayatnya yang ke-7. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Di dalam perikop ini dikisahkan bagaimana Hana menghadapi satu masalah. Ya, masalah yang dihadapi Hana adalah dia mandul atau tidak bisa mempunyai anak. Yang kedua, madunya Penina, yaitu istri kedua dari Elkana suaminya, selalu menyakiti hatinya. Sehingga membuat yang ketiga, Hana menderita dari tahun ke tahun. Sepertinya masalah ini beruntun dan belum selesai, tidak segera selesai. Penina dikatakan dari tahun ke tahun selalu menyakiti hati Hana. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar ada dua cara pandang Hana menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama, Hana memakai cara pandang yang negatif. Artinya pola pikirnya negatif itu dapat mempengaruhi responnya juga menjadi negatif. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, Hana menghadapi masalah dan membiarkan hal-hal itu yang menyakiti hatinya masuk ke dalam pikirannya sehingga juga dimasukkan di dalam hatinya. Dia meresponi dengan respon yang negatif.
Dia membiarkan hal-hal yang tidak baik itu terus merasuki di dalam hatinya. Sehingga membuat akibatnya dia menjadi menangis, dia sedih. Dan mengubah perilaku Hana menjadi dalam pengaruhnya tidak mau makan. Dari sini kita belajar bahwa betapa kita memiliki sesuatu yang penting saat kita memiliki cara pandang dan respon yang tidak baik terhadap sesuatu, maka itu akan mempengaruhi pikiran kita, bahkan sampai mempengaruhi tindakan kita. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa orang yang baik dalam perbendaharaannya itu juga mengeluarkan yang baik. Orang yang jahat itu mengeluarkan dari perbendaharaan yang jahat. Oleh sebab itu mari kita mau jaga hati kita. Di dalam Amsal juga dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Mari kita menjaga hati kita supaya hal-hal yang tidak baik ini itu tidak masuk ke dalam hati kita. Memang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, semua kita sedang ada di dalam masalah. Semua kita punya pergumulan masing-masing. Masalah saya berbeda dengan masalah Bapak Ibu. Tapi mari kita mau menjaga hati kita ini supaya hati kita ini tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan. Yang kedua, kita belajar ketika Hana tadi yang pertama dia memiliki pandangan yang negatif. Yang kedua ini Hana mempunyai cara pandang yang positif. Hana mengubah pola pikirnya dan akhirnya ia bisa mengubah tindakannya. Yang tadinya menangis sampai dia tidak mau makan, namun dikatakan di ayatnya yang ke-12, tangisan Hana adalah tangisan yang dibawa ke dalam doa. Terus menerus berdoa, Hana menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-17, Hana meresponi perkataan Imam Eli pada waktu itu. Jadi yang tadinya menangis sedih, tetapi dia menangis, yaitu dia membawa perkaranya ke dalam doa. Dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Lalu dia mendengar perkataan Imam Eli, maka dia meresponi perkataan itu. Dan di ayat yang ke-17 ini jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini adalah perkataan Imam Eli, perkataan berkat, yaitu jawaban-jawaban doa yang akan diterima oleh Hana. Dan di ayatnya yang ke-18 dikatakan sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hana menerima perkataan itu. Ini adalah respon yang positif. Ini mengubah pola pikir Hana. Ketika dia membiarkan apa yang ia alami dan dia berpikir positif, hasilnya di ayat yang ke-18 ini. Dia mau makan, dia kembali sukacita dan mukanya tidak muram lagi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita membiarkan hal-hal yang terjadi tidak memandang dengan pola pikir yang negatif, tetapi kita melihat ada hal-hal yang baik, yang positif, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, yang akan kita terima dari Tuhan. Maka itu akan memberikan kita berbeda dengan yang lainnya. Masalah yang kita hadapi mungkin sama. Tapi biarlah kita memandang masalah itu, pergumulan kita ini dengan cara pandang yang positif. Puji Tuhan, biarlah hari-hari ini kita mau terus berpikir positif. Kita pandang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan, yang bilang firman Tuhan pada pagi hari ini terus menyegarkan pikiran kami untuk kami memikirkan segala masalah pergumulan kami ini dengan cara pandang yang positif. Karena kami mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami yang sanggup mampu memberkati kami dan sanggup melimpahkan berkat atas kehidupan kami. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Karena rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik buat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami menyatukan hati berdoa buat bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Terus Tuhan selamatkan bangsa kami, kerjakan pemulihan buat bangsa kami Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami terus akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan jajaran sampai kepada yang terbawah Tuhan, yang terendah. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Saat mereka bekerja, Engkau memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Untuk bersama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk bisa memajukan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat tim medis, para dokter, perawat yang sedang bekerja keras Tuhan untuk menanggulangi COVID-19. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Engkau juga memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang ada. Tuhan juga akan memberkati mereka. Engkau juga akan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa mereka disembuhkan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan ada kesaksian dari dalam kehidupan mereka dan nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja lokal COTW Temanggung ini Engkau memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, seisi pastori, bahkan juga untuk para staf gembala yang ada, diakan karya, diakan karunia, aktivis, majelis gereja. Engkau memberkati mereka senantiasa dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan memampukan mereka untuk bisa melayani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia, memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami mau menapaki hari ini bersama dengan Tuhan, yaitu kami mau berpikir positif dan kami mau hanya memandang Tuhan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa menyambut hari ini bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.